Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Nah, selamat datang di podcast yang membahas mengenai analisis dan rancangan manajemen sekolah dasar menuju lembaga profesional dan akuntabel. Nah, saya Syukria dan saya akan menjadi host pada podcast kali ini, dan saya bersama Ibu Mursida SPDGR dan juga Ibu Marwa. Nah, sebagai tamu podcast saya pada hari ini. Nah, baik, langsung saja. Nah, pertanyaan pertama saya tanyakan kepada Ibu ialah bagaimana proses perencanaan kurikulum di SD 36 Baruga setelah menerapkan kurikulum Merdeka? Kepada Ibu. Tadi bagaimana proses Perencanaan kurikulum di SDN 36 Baruga setelah menerapkan kurikulum Merdeka. Kalau saat ini setelah guru-guru menerapkan kurikulum Merdeka itu, di tahap ini guru-guru sebenarnya sudah menguasai lagi kurikulum Merdeka, namun seiring berjalannya waktu, sekarang kan kita ketahui Kementerian Pak Menteri Pendidikan itu diganti lagi, jadi kurikulum Merdeka itu dimodifikasi lagi, ditambahkan lagi yang namanya pendekatan pembelajaran mendalam. Untuk saat ini, untuk pendekatan pembelajaran mendalam itu baru ada 2 perwakilan guru yang diikutkan untuk mengikuti pelatihan proses pembelajaran mendalam itu, dan dari kedua guru itu setelah mengikuti pelatihan itu akan mengadakan pengimbasan kepada guru-guru yang ada di sekolah. Untuk saat ini mungkin masih di tahap 4-50% pemahaman guru-guru tentang modifikasi terbaru yaitu pembelajaran mendalam di kurikulum Merdeka. Mungkin ada tambahan dari Ibu Marwa? Ya, kalau mengenai perencanaan kurikulum itu kita mengikuti peraturan dari kementerian. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, kita ini ceritanya masih perlu proses untuk memahami jalannya kurikulum ini, karena masih beberapa orang, ya seperti tadi baru 2 orang yang diutus untuk mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Kalau boleh tahu, untuk 2 orang guru yang ikut dari pelatihan itu dari guru kelas berapa? Kelas 1 dan kelas 2. Kebetulan waktu itu sebenarnya harus kelas tinggi dan kelas rendah, tapi yang ditunjuk oleh kepala sekolah pada saat itu kelas 4, beliau mengalami musibah, sehingga digantikan oleh guru kelas 2. Oh, baik. Terus selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa strategi dalam memastikan setiap guru memahami dan menerapkan prinsip merdeka belajar? Kepada Ibu strategi dalam memastikan setiap guru memahami dan menerapkan prinsip merdeka belajar. Strategi yang diterapkan dalam memahami prinsip merdeka belajar, ya. Kami di sini sudah menerapkan itu dengan cara membuat suasana kelas yang ramah, menyenangkan, juga menggembirakan bagi siswa untuk belajar. Begitupun untuk guru, karena apalah artinya kalau murid merasa senang sedangkan guru yang menyajikan pelajaran merasa tertekan. Gitu. Tapi kami sudah usahakan untuk membuat suasana kelas yang lebih nyaman. Baik, terima kasih Ibu untuk pendapatnya. Kemudian siapa tahu masih ada tambahan untuk Ibu Mursida. Salah satu langkah yang dilakukan oleh guru-guru di sini adalah salah satunya itu adalah menggunakan teknologi. Seperti yang kita ketahui,
Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa kita harus mengajarkan siswa sesuai pada zamannya. Nah, tidak sekarang itu anak-anak sudah pintar menggunakan HP, gadget dan lain-lain, sehingga kita guru harus bisa memfasilitasi anak tersebut dalam proses pembelajaran. Jadi kita biasa menggunakan aplikasi-aplikasi kuis, Wordwall, Quizzes, Canva, dan kita menggunakan laptop Focus begitu. Ice breaking. Jadi siswa itu betul-betul senang mengikuti pembelajaran dan tertarik mengikuti karena ada yang mereka lihat secara langsung. Baik, selanjutnya bisa Ibu jelaskan contoh kegiatan pembelajaran yang paling efektif dan menyenangkan bagi siswa? Mungkin Ibu Marwa terlebih dahulu. Untuk kegiatan pembelajaran yang lebih efektif, biasanya itu kalau saya perhatikan akhir-akhir ini siswa dia lebih senang ketika pembelajarannya itu disajikan melalui gadget. Makanya kami usahakan untuk dalam pembelajaran tertentu menggunakan teknologi seperti HP, layar infocus, dan alhamdulillah ada lagi bantuan dari Bapak Presiden itu apa namanya? Smartboard. Iya, papan interaktif. Iya. Ya. Tapi sudah digunakan di sini papannya? Sudah beberapa kali diperlihatkan kepada anak. Mungkin Ibu Mursida ada pendapat? Kalau ya betul tadi katanya Ibu Marwa, dan juga anak-anak itu suka belajar kalau mereka yang terjun langsung melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, tidak hanya mendengarkan saja. Iya, betul sekali. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana penerapan asesmen formatif, remedial, dan pengayaan di sekolah ini? Kepada Ibu Marwa, saya persilakan. Kalau asesmen formatif biasanya itu di setiap akhir pembelajaran. Kalau asesmen remedial dan pengayaan. Kalau asesmen sumatif biasanya di akhir semester. Biasanya ada jadwalnya, dilakukan 2 kali setahun, dilakukan bersamaan dengan semua kelas, semua jenjang. Jadi ada jadwalnya tersendiri. Terus adapun remedialnya dilakukan misalnya kalau anak-anak itu sudah mampu, tidak dilakukan remedial tapi pengayaan. Iya. Kalau memang ada yang belum mencapai tujuan atau tidak tuntas, kita lakukan remedial. Baik, terima kasih. Mungkin dari Ibu Mursida ada? Kalau khusus di kelas 1 mungkin bukan remedial, yang lebih ke pengayaan lagi, karena kan kelas 1 benar-benar itu kita mengajar siswa yang dari SD tiba-tiba pindah ke kelas 1. Dari TK. Iya, dari TK pindah ke kelas 1 SD, benar-benar itu kayak dasarnya. Iya, peralihan transisi dari PAUD ke SD itu sangat berat. Jadi kalau untuk remedial semester 1 itu saya rasa tidak efektif. Yang ada saya hanya memberikan pengayaan, mengajarkan kembali seperti membaca, mempermantap perhitungan dan pengurangan siswa. Seperti yang dikatakan tadi, mengajarkan membaca itu bagaimana Ibu mengajarkan membaca agar anak kelas 1 itu mudah untuk memahami? Kalau saya mengajarkan membaca itu kebetulan saya beli buku untuk memperlancar segala belajar. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, setiap hari itu 15 menit itu khusus untuk belajar. Saya ajarkan satu-satu di samping saya. Kemudian sebelum mereka pulang, saya kasih lagi buku. Jadi di rumah mereka baca lagi bukunya, besok pagi disetor lagi sama saya. Iya. Karena target saya itu semester 2 itu semuanya sudah lancar membaca, dan alhamdulillah sekarang itu sudah 95% lah. Berarti cara dari Ibu itu kayak bisa dibilang berhasil lah ya. Kemudian
pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah ini? Mungkin Ibu Marwa terlebih dahulu yang akan menjawab. Sejauh ini alhamdulillah tantangannya bagi saya itu adalah waktu yang terlalu mepet. Iya. Tidak, karena pekerjaan itu bukan cuma di sekolah saja. Iya, betul. Di rumah juga, kalau kita sudah sampai di rumah, pekerjaan di rumah juga menumpuk. Sedangkan ini administrasi di sekolah harus selesai juga. Dan kadang-kadang Administrasi. Jadi kayak terbagi dua ya, Iya. tugasnya. Kemudian mungkin Ibu Mursida. Sama, tapi saya lebih ke menyesuaikan karena bagaimana caranya itu kita harus tetap mengajar, tapi di samping itu kita juga harus selalu mengikuti kurikulum yang terus berubah. Iya, betul. Nah, bagaimana? Oke lah, kalau kita guru mungkin bisa menerima, tapi proses penyampaian penyesuaiannya ke siswa lagi itu Iya. pasti Mengalami Iya, proses iya. yang Terus yang kedua itu administrasi. kita butuh waktu yang lebih ini. Di kurikulum merdeka itu termasuk banyak administrasi juga. Jadi kalau di sekolah kita ngajar pulang administrasi itu kayak ya Allah. banget, tapi kalau di kerja sedikit-sedikit iya, selesai. betul. Ya, memang bekerja tapi tidak selesai tepat waktu karena Iya. itu tadi. Iya, karena Waktunya yang kayak mepet antara tugas yang ada di rumah dengan di sekolah. iya. Baik. Selanjutnya, adakah inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SD 36 Baruga ini? Inovasinya ya, kalau saya sejauh ini saya membuat ruang kelas itu menjadi lebih berwarna. Iya. Artinya dikasih dekorasi, selain ruangannya ya metode mengajar kita Iya, juga benar. lebih ditingkatkan lagi. Contohnya tadi kan biasanya pakai metode ceramah saja, kita berdiri saja di depan menjelaskan akan ke anak-anak. membosankan. Sekarang biasa diadakan games. Kuisis atau media pembelajaran. Ya. Intinya itu kita inovasi, salah satu inovasinya itu adalah strategi di pembelajaran yang kita ubah. Kita juga harus mengetahui kebutuhan apa saja yang diinginkan oleh siswa kita. Misalkan siswa kita gaya pembelajarannya begini-begini, kita sebagai guru untuk meningkatkan metode atau inovasi kita harus mengetahui itu dulu, gaya belajar sama siswa, baru kita bisa melangkah ke strategi pembelajarannya. Ya baik, mungkin seperti itu ya Bu. Kemudian selanjutnya, apa pesan Ibu untuk para guru dan para calon pendidik di seluruh Indonesia? Kepada Ibu Marwa mungkin apa pesannya untuk guru dan calon guru di seluruh Indonesia? Pesan saya sebagai guru, karena saya juga sudah lama menjadi guru dan yang akan menjadi guru ini juga termasuk bagi diri saya sendiri sebagai pengingat ya. Ya tetap belajar karena kita itu sudah dipesankan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa menuntut ilmu itu dari sejak lahir sampai ke liang lahat. Jangan berhenti belajar. Iya betul sekali. Kalau bisa, karena sepertinya itu walaupun selesai mengikuti kuliah akan tetap belajar, apalagi guru akan belajar lagi untuk menyampaikan materi apa yang akan disampaikan ke siswa. Karena kadang-kadang itu teori yang diajarkan di Iya, bangku tidak. kuliah Iya. beda dengan kenyataan yang terjadi di Iya, lapangan. iya begitu Johanna bilang, bahkan tuh biasa bilang orang gampang kok bilang sekarang adakan media yang paling menarik, tapi kalau di SD belum tentu mau adakan betul-betul itu yuk, karena itu tadi yang Ibu katakan mungkin mepet waktunya antara tugas di rumah, misal apalagi kalau orang sudah berkeluarga kan, tugas di rumah dan juga di sekolah pasti kayak akan tidak efektif dijalankan kalau dengan waktu yang singkat begitu, dan sampai rumah lain lagi dikerja. Lagi dipikir. Mungkin Ibu Mursida apa pesannya untuk
guru dan calon guru di seluruh Indonesia? Pesan saya untuk guru dan calon guru di masa yang akan datang, niatkan semua apa yang Anda inginkan itu karena Allah. Karena kalau kita sudah berniat yang baik dan meniatkan itu karena Allah, semua hal-hal baik, semua berkah dari pekerjaan kita itu akan kembali ke diri kita. Iya, betul sekali. Mungkin itu saja. Iya. Motivasinya tuh sangat-sangat bagus dan itu juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana gaya kepemimpinan Ibu Marwah di sekolah ini, misalnya gaya kepemimpinannya mulai dari manajemenkan waktu dengan baik atau seperti melakukan kerjasama dan tanggung jawab yang baik seperti itu. Kalau di sekolah ini kami gaya kepemimpinannya itu ya mengajak semua teman untuk berkolaborasi dalam bekerja sama, apapun masalahnya kita selesaikan bersama, baik itu masalah tentang di kelas, kalau kita tidak bisa selesaikan sendiri kita angkat ke komunitas gitu. Mungkin Kak Mursida, bagaimana gaya kepemimpinannya mulai dari memimpin kayak misal di kantor atau di sekolah, kayak di kelas-kelas gitu sih? Mungkin lebih di kelas ya, karena saya masih muda, masih sangat minim ilmu. Mungkin kalau kepemimpinan saya di kelas itu seperti memberikan contoh-contoh yang baik kepada siswa saya. Terus selalu bertanggung jawab dengan apa-apa yang menjadi kewajiban saya dalam kelas, misalkan mengajarkan anak-anak saya belajar sesuai waktu yang telah disesuaikan dan memberikan contoh-contoh teladan seperti tidak marah-marah di kelas, selalu memberikan pujian-pujian, selalu membiasakan untuk berdoa, makan dan minum, duduk atau seperti itulah. Lebih ke manajemenkan waktu dan tanggung jawab disiplinnya. Kemudian selanjutnya bagaimana gaya komunikasi di sekolah ini? Kayak gaya komunikasinya Ibu Marwah dan Ibu Mursida di sekolah ini. Saya itu selalu terbuka dengan semua. Jadi kalau ada masalah kita gampang berkomunikasi. Iya, sama seperti itu. Kalau ada masalah di sekolah itu pasti kami bicarakan semua. Bicara. Baru kalau sudah ke guru-guru baru ke kepala sekolah. Jadi didiskusikan terlebih dahulu untuk kelompok guru, kemudian kalau betul-betul tidak bisa diselesaikan dari itu, kemudian langsung ke kepala sekolah. Baik, selanjutnya atau pertanyaan terakhir, bagaimana strategi pembinaan tak di sekolah ini? Mulai dari pembinaan kepala sekolah ya? Iya, strategi pembinaan kepala sekolah, karena kalau kami sebagai guru itu tidak membina. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana pembinaan selaku perwakilan dari kepala sekolah. Selama ini sudah beberapa tahun ini Ibu Kepala Sekolah memimpin pembinaannya itu ya biasanya kami diberikan arahan di kantor melalui rapat-rapat. Kadang-kadang juga beliau turun langsung ke kelas gitu. Jadi seperti itu untuk pembinaan kepala sekolah. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sangat bagus dari Ibu mengenai podcast yang kami lakukan pada kali ini. Baik, itulah tadi podcast dari saya dan dari jawaban-jawaban dari Ibu yang sangat-sangat membantu dan boleh diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari untuk guru dan calon-calon guru di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.